Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebandung lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau mereview satu hotel yang udah legendaris di kota Bandung karena udah berdiri cukup lama nih Bobers. Dan hotelnya ini juga strategis karena lokasinya deket banget sama exit tol Paster. Jadi kalau misalnya Bobers tuh mau liburan ke Bandung dan mau cari hotel yang tidak perlu macet jauh-jauh, tidak perlu naik-naik ke Lembang atau ke mana, Bobers bisa banget pilih hotel yang mau Bocan review ini. Kita mau nginep di Grand Aquila Bobers. Untuk lokasinya tadi udah Bocan terangin. Nah, kenapa jalannya lewat sini? Ini karena kemarin tuh Bocan udah nginep dari tempat lain. Jadi abis dari Dago kita turun ke bawah. Kalau Bobers yang dari arah Jakarta atau arah luar kota pastinya ada di sebelah kanan. Nah, kalau Bocan ini dari arah yang berlawanan. Tapi sebelum Bocan review hotelnya secara detail, Bocan infoin dulu pesennya lewat mana? Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang ngasih harga termurah nih, termasuk untuk Grand Aquila ini. Harga kamarnya mulai dari 700 ribuan per malam untuk tipe kamar Premier Deluxe Twin. Terus juga ada tipe Superior Deluxe Twin, harganya mulai dari 900 ribuan. Dan ada juga tipe kamar Suite, harganya mulai dari 1,4 jutaan. Harga ini belum termasuk pajak dan catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Kemarin Bocan tuh ambil tipe suite-nya. Mumpung lagi liburan sekolah, yuk rencanain staycation bareng si kecil. Pas banget ada promo mid-year holiday deals. Dapetin ekstra cashback hingga 600 ribu dengan pakai kode promo Bocan 500k dan Bocan Stay 500k. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024. Contohnya Grand Aquila ini, harga awalnya 1,8 jutaan setelah pajak, dan kalau dipasangin kupon Bocan 500k nanti bisa dapat cashback loh. Cashbacknya dalam bentuk beli-beli tiket points. Nanti cashback ini bisa ditabung dan kalau udah banyak bisa buat bayar hotel lagi. Dan buat Bobers yang mau liburan ke luar negeri juga bisa nih pakai kode Bocan Style 500k buat dapetin cashback up to 600 ribu dengan minimal transaksi 1,2 juta. Nah, kalau Bobers pesen akomodasi di tiket.com juga makin tenang nih karena ada 100% refund. Jadi bebas pesen hotel, villa, atau apartemen favorit walaupun rencana nginepnya belum pasti. No stress, semua beres. Serbu diskonnya sekarang. Dan pas banget ini jam makan siang, Bocan belum sempat makan, jadi akhirnya Bocan sempetin buat mampir di mall yang ada di seberang hotelnya. Karena bingung gitu kan mau makan di mana yang nggak macet, yang nggak pusing milih cari parkirnya. Akhirnya ya udahlah masuk aja ke mall. Kebetulan mallnya tuh di seberang hotel kan, deket banget. Jadi kita masuk nih ke, kalau nggak salah namanya The Botanica atau The Botani ya, pokoknya ya The Botani gitulah Bobers. Nah ini mallnya nggak terlalu gede sih ya, dan parkirannya ya agak sedikit sempit Bobers. Kita naik-naik ke atas dan di lantai paling atas ini ada food court. Jadi di sini tuh ada banyak tenan gitu Bobers, UMKM, ada yang jual empe-empe, ada yang jual mie ayam, nasi padang, nasi manado. Jadi pilihannya tuh banyak banget. Ini kadang kan kita sekeluarga yang satu pengen makan ini, yang satu pengen makan itu. Nah, ini enaknya makan di food court itu adalah bebas pilih makanan tapi tetap ngumpul di satu tempat. Padahal Bocan nggak expect macem-macem gitu, nggak expect yang tinggi gimana, tapi ternyata makanannya enak dan cukup recommended. Udah selesai makan siang, kita lanjut menuju ke hotelnya nih Bobers. Ini biasa nih ya, ini ada lampu merah yang pertigaan itu yang menuju ke Lembang, menuju kemana itu salah satu biang macetnya. Tapi kita tidak perlu berlama-lama di dalam kemacetan ini karena udah sampai ke hotelnya nih Bobers. Tuh, Grand Aquila Hotel. Ini kita langsung masuk aja ya. Dan di depan sini ada security check. Tadi udah selesai checkingnya, sekarang lanjut ke area drop off-nya nih Bobers. Tuh, ini kelihatan megah sekali hotelnya. Terus gak lama staffnya keluar nih buat bantuin nurunin bagasi. Nah ini kita langsung masuk menuju ke lobby. Pak Su lanjut ke parkiran. Nah ini Bobers bisa lihat ya, parkirannya tuh cukup luas. Terus dia outdoor gini nih. Tuh, dari luar juga bangunan hotelnya udah kelihatan gede dan megah banget ya Bobers. Bingung, ada dekorasi pita-pitanya, lucu banget. Kayak dekorasi hari Natal gitu, ada pita-pita yang di luar. Oke, kita lanjut masuk ke area lobby. Di sini lobbynya juga vibes-nya tuh kayak bangunan-bangunan megah bintang 5
yang klasik gimana gitu kan, pakai ada piano di tengahnya tuh, cakep banget kan. Terus untuk welcome drink itu self service, jadi Bobors bisa langsung ambil. Bocan udah selesai check in, lanjut menuju ke kamar. Nah ini Bocan tuh kemarin pesen 2 kamar ya Bobors, karena kan bawa si Teteh tuh buat megangin bayi, dan kayaknya udah berenam sama bayi itu udah sempit kan kalau misalnya di satu kamar, jadi akhirnya pesen 2 kamar. Cuma yang kamar pertama ini adalah tipe suite, yang kamar kedua itu beda tipe. Nah ini kamar suite-nya, kamarnya cukup luas ya Bobors, jadi di tengah situ ada ranjang, terus di depannya ada sofa, dan ini ada smart TV. Ini TV-nya cukup besar, ukurannya 50 inch, terus udah bisa Netflix, YouTube, terus ini ada Bluetooth speaker, jadi enak tuh kalau misalnya buat nonton-nonton. Dan fasilitas di kamarnya juga lengkap, karena ya standar hotel bintang 5 ya dapet lah ya, ada kulkas, terus juga ada AC sama telepon segala macem. Nah ini pemandangan dari jendela kamar Bocan, kelihatan gunung-gunung ya. Terus itu ada rumah gurita juga ternyata. Nah ini yang perlu jadi perhatian adalah jendelanya itu bisa dibuka ya. Jadi Bobors jangan meleng, apalagi Bobors yang bawa anak-anak, karena kadang anak-anak tuh nggak bisa ditebak gitu, bisa tahu-tahu kemana, bisa tahu-tahu ngapain. Jadi harus bener-bener aware di kamar, karena itu jendelanya nggak yang dikunci mati gitu. Nah di sebelah sini ini tuh ada kayak meja kerja, terus ada teko listrik, ada air mineral sama kopi set, dan di bawahnya ada mini kulkas tuh Bobors. Dan ini lemarinya ada safe deposit boxnya juga, terus ada gantungannya juga Bobors. Dan sebelah sini di samping ranjang itu kamar mandi. Kamar mandinya luas ya Bobors, ada fasilitas bathtub, ada water heater. Cuma ini nggak tahu kenapa kemarin tuh bathtubnya tutupnya hilang kemana. Jadi kalau kita nampung air tuh nggak bisa. Cuma karena Bocan ngerasa nggak make bathtubnya gitu kan, nggak pakai buat berendam, jadi ya udah nggak komplain. Tapi mungkin Bobors bisa komplain sih ke hotelnya kalau misalnya nemuin bathtub tapi nggak ada tutupnya gitu kan, gimana berendamnya. Nah oke, kita lanjut. Ini amenitiesnya udah selesai, room tour semua. Kita mau lihat fasilitas lain yang ada di hotel ini Bobors. Nah ini tuh kayak tempat hiburannya, tempat main-mainnya mereka. Jadi ada kids playground di sebelah sini. Terus di sebelah sana tuh ada kolam renang. Nah ini playgroundnya ada ayunan, rumah pohon ya, lumayan lah ya, nggak terlalu luas tapi oke lah. Terus di sebelah sini kolam renangnya. Nah ini kolam renangnya bagus Bobor. Sekarang kolam renangnya tuh gede. Terus ada untuk dewasa sama untuk anak-anak. Nah ini ada tempat bilasnya juga. Terus dia kayak ada air terjun buatan gitu. Lucu sih ya kolam renangnya Bobors. Tuh, ini para krucil seru nih kayaknya main di sini karena kolam anaknya tuh cukup luas. Biasanya kan kolam anak tuh kecil doang ya. Kalau ini kolamnya tuh gede. Tuh, yang untuk dewasa kedalamannya sampai 190 cm. Jadi hati-hati ya yang dewasa. Kepleset dikit gak bisa renang, aduh ampun. Hati-hati aja pokoknya. Nah ini kita lanjut lihat fasilitas permainan lainnya. Ada football, terus juga ada tenis meja. Dan sekarang kita mau lihat fasilitas lainnya yang ada di Hotel Grand Aquila ini. Katanya sih ini ada fasilitas gym di lantai 8 Bobors. Jadi kita perlu naik ke atas. Ini kayaknya lantai paling tinggi ya. Dan Bobors bisa lihat ini tuh kan bangunan hotelnya tuh gede banget. Dan untuk menuju ke gymnya itu jalannya lumayan jauh. Jadi ini bisa lah ya jadi pemanasan gitu kan. Buat sebelum nge-gym pemanasan dulu, jalan dari lift ke gymnya. Terus tadi tuh ada beberapa tempat yang kayaknya udah gak kepake ya Bobors. Dan pencahayaannya sih ini kurang, jadi harus ditambah. Nah ini kita udah sampai di gymnya. Gymnya tuh bener-bener sepi, gak ada yang jaga juga. Jadi di satu lantai ini kayak cuma suami Bocan sendiri aja. Mungkin cocok ya buat yang introvert, jadi beneran pengen nge-gym sendirian gak keganggu orang. Bisa nih nge-gym di sini. Dan udah selesai, sekarang kita mau lihat kamar kedua. Tadi kan kita udah lihat tipe kamar suite-nya. Kalau ini tipe kamar deluxe atau tipe standarnya lah ya intinya. Terus ini Bocan tuh pilih yang ranjang twin. Nah ini ada satu sofa juga di sebelah sini, bukan sofa sih ya, ada satu kursi, terus ada mejanya. Dan ada AC-nya juga Bobors pasti ya. Kayaknya hotel di mana-mana butuh AC kecuali di gunung gitu kan. Nah untuk TV-nya lebih kecil dari yang tipe kamar suite ya Bobors. Terus belum smart TV juga.
Nah ini pemandangan di jendelanya. Kalau kamar Bocan kan kayak menghadap ke belakang. Kalau ini menghadap ke jalan raya. Tuh kelihatan jalan raya sama mallnya. Nah ini ada satu meja di samping TV, bisa dipakai buat kerja juga. Terus TV-nya ini belum smart TV ya. Dan di sebelah sini ada teko listrik, air mineral segala macam. Tuh, ini ada mini kulkasnya juga, Bobors. Bingung air mineralnya kenapa di sini. Tadi teko listrik sama kopi sama teh gitu. Tapi nggak disediain airnya, air mineralnya kenapa dipisah? Tapi ya udahlah ya. Nah, ini lemarinya nih, Bobors. Lemarinya sama, semua kamar kayaknya punya safe deposit box ya. Jadi bisa buat nyimpen barang berharga. Terus ada slipernya juga. Dan kamar mandinya luas nih, ada fasilitas bathtub, tapi gak ada shower terpisah. Jadi mau nggak mau mandinya harus di bathtub. Dan ini keramik yang model-model klasik gimana sih ya, Bobors. Tapi ya oke lah. Yang penting tuh kamar mandi bersih sama nggak mampet-mampet aja, karena paling PR itu kan kalau mampet-mampet gitu. Nah ini enggak nih, water heater semua sama amenities juga disediain lengkap ya, Bobors. Dan sekarang kita mau ambil makanan, kita mau ambil ojol di bawah. Ini kita turun. Nah ini Bocan udah ambil ojol, sama kemarin tuh sempat beli apa gitu lah ya ke abang ojol, beli pampers atau beli apa gitu. Nah ini kita balik ke lobinya, kita mau lihat suasana malam hari di sini, Bobors. Pas banget lagi ada live music, lagi ada yang main piano di depan sini tuh. Ini kayaknya pas weekend deh. Kalau weekend mungkin biasanya ada seperti hiburan kayak gini nih. Dan sekarang kita balik ke kamar. Ini suasana lobi sama restorannya. Nanti kita sarapan besok pagi di sana, Bobors. Nah ini makan malam Bocan. Tuh Bocan kemarin tuh pesen apa ya, bebek atau apa gitu. Pokoknya enak deh kalau di Bandung tuh jajan macam-macam lengkap. Oh ini bebek sinjai pas lagi ada festival apa gitu yang di mall tadi. Jadi dia lagi ada festival makanan dari luar kota, semua pada jualan di situ. Udah selesai makan, sekarang kita lihat pencahayaan di dalam kamar. Ini pencahayaannya cukup oke. Terus untuk internetnya perlu ditambah karena kemarin tuh kurang kenceng, buat browsing di handphone aja kayak mesti lama gitu. Internetnya perlu di-upgrade. Dan sama yang kedua, ini pas malam ada nyamuk ya, Bobors. Jadi pets controlnya harus diperhatiin lagi. Dan selamat pagi. Ini suasana pagi harinya. Sekarang kita mau sarapan. Sarapannya ada di lantai bawah. Sarapannya menunya cukup lengkap ya, Bobors. Ini restorannya cukup gede juga nih. Jadi kita yang nggak yang harus nunggu lama, nggak yang sempit-sempitan. Terus untuk menunya juga cukup lengkap. Ini ada western food, ada sosis, ada kentang, ada potato wedges. Terus ini ada bakso cuangki. Ini makanan khas Bandung. Jarang banget di hotel ada beginian, dan ini ada bakso cuangki, seru sih. Terus ini egg corner, ini bagian live cookingnya tadi tuh. Terus ini main course-nya nih, ada nasi goreng, nasi putih, terus ada bihun goreng. Dan untuk lauknya ini ada ayam gulai. Ini masih penuh-penuh banget makanannya, kelihatan menggoda ya, Bobors. Tuh ini sayurannya, terus ada acar sama sambal sama kerupuk. Siapa yang kalau makan harus pakai kerupuk? Bocan salah satunya sih. Nah di sebelah sini ada dimsum, terus ini ada bubur ketan hitam, ini dessertnya. Dan ini pancake-nya, Bobors. Tuh pancake-nya tebel ya. Nah kalau ini slice fruitnya nih sama puding buat dessert. Kenapa pencuci mulut harus puding? Nah ini salad kalau Bobors mau makan sayuran. Terus ini ada jamu-jamuan, ada beras kencur sama kunyit asem. Ini kids cornernya ada popcorn. Terus di sebelah sini ada buat bakar roti-rotian. Overall sih sarapannya menurut Bocan cukup lengkap ya, Bobors, karena pilihan menunya ada beberapa. Terus dessertnya, terus kayak makanan side dish kayak bakso cuangki, jajanan pasar, cukup lengkap lah ya makanannya. Nah ini ada minumannya, Hanekawa Juice sama air putih. Dan sekarang kita lihat makanan apa aja yang udah Bocan ambil.
Ini ada pasta buat si kakak, ini nasi goreng buat Bocan. Ini palsu deh kayaknya, nasi goreng telur ceplok. Terus gulai ayamnya enak, masakannya cukup enak sih Bobers. Nah ini si kakak nih, dia maunya pasta. Kenapa si anak-anak susah banget kalau sarapan di hotel? Dan udah selesai sarapan, sekarang kita mau main-main sebentar. Bocan nggak ikut berenang karena dingin dan waktunya nggak banyak juga, udah mesti pindah kemana lagi gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya kita main-main di sini dan ini seru juga nih. Ini si kakak sama si papahnya, Bocan sama si Mas versus. Ini seru nih main ginian. Tuh walaupun kita mainnya kelihatan amatir banget lah ya. Udah selesai main football, ini kita mau main di playground ya. Kita main-main yang kering-kering aja deh pokoknya. Kita skip berenang. Nah ini cukup seru juga ya Bobers. Si bayi ikut main, dia seneng dia main ayunan. Ini kenapa sih bayi tuh ya kalau disuruh main atau disuruh apa semuanya diemutin aja. Nah udah main-main, ini Pak Su mau ngerekam untuk kolam renangnya lagi sekilas. Dan selesai deh review Grand Aquila Bandung dari Bocan. Gimana? Menurut Bocan sih overall ya cukup oke lah ya Bobers. Terlepas dari kesan yang katanya horor lah apalah, tapi Bocan sih kemarin gak nemuin yang aneh-aneh gimana. Jadi ya oke-oke aja lah. Terima kasih Bobers sudah nonton video kali ini. Semoga bisa nambah referensi buat Bobers yang mau liburan ke Bandung, dan bisa jadi hiburan buat Bobers yang belum bisa liburan.